Oke. Lagu kita yang pertama yaitu lagu Mas Sekolah Minggu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin langsung ya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas pimpinan Tuhan kepada kami semua. Kami bersyukur 1 minggu lamanya Tuhan menolong kami dalam melakukan segala kegiatan kami, dan kami bersyukur di hari Tuhan ini kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepadamu. Bapa Surgawi, berkatilah jam ibadah kami ini. Tolong kami semua untuk bisa fokus hanya beribadah kepada Tuhan. Saat kami bernyanyi, bantu kami Tuhan untuk mau membuka suara kami, bernyanyi memuji Tuhan. Dan saat nanti kami belajar firman Tuhan, tolong kami semua untuk mau percaya firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon ampun untuk segala dosa yang telah kami lakukan. Hapuskanlah dosa kami Tuhan, dan bantu kami semua untuk hidup taat firman Tuhan setiap harinya. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan lanjutkan kembali puji-pujian kita. Lagu berikutnya ya, Hatiku. Nah, kita tahu lagu ini ya, semua buka suara, nyanyi ya. Hitamnya hatiku penuh dengan dosa-dosaku, tapi darah Yesus berkuasa menyucikan. Putihnya hatiku
sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus ya, walaupun mungkin kita tahu ini adalah firman Tuhan, ini adalah hal yang salah, ini adalah yang benar, tetapi ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita susah untuk melakukannya kan. Tetapi dan diibaratkan hati kita itu hitam, penuh dengan dosa-dosa. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hati kita, Tuhan membersihkan dosa-dosa kita, dan hati kita dikatakan menjadi putih, dan Tuhan menolong kita untuk menjauhi dosa setiap hari, dan Tuhan menolong kita untuk semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk hal ini ya. Kita mau nyanyikan sekali lagi ya, lalu saya mau dengar suara adik-adik semua. Suara adik-adik semua bernyanyi bersama-sama lagu ini ya. Hitamnya hatiku penuh dengan dosa-dosaku, tapi darah Yesus berkuasa menyucikan. Putihnya hatiku setelah ku terima Yesus, Dia hapuskan dosaku, menolongku untuk bertumbuh, hingga nanti ku masuk surga, tinggal dalam kemuliaannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Tidak berkuasa karena Yesus telah menang. Iya, Tuhan akan menolong kita setiap hari ya untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus sampai nanti kita masuk ke dalam surga. Dan kita harus mau taat firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Dalam Keluarga. Ini ada gerakannya ya. Semua langsung berdiri saja. Semua berdiri, kita bernyanyi pakai gerakan ya. Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus tentu saja. Ada papa juga mama, semuanya sayang. Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus tentu saja. Ada kakak juga adik, semuanya saling cinta. Ya, dikatakan, oke silahkan duduk ya. Dalam keluarga kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus yang memimpin ya. Tuhan Yesus yang menolong keluarga kita, yang memimpin, yang memberkati keluarga kita setiap hari. Dan ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, dan semua saling menyayangi. Nah, kita nyanyikan pujian kita berikutnya, dan kita juga mau memberikan persembahan ya di kelas 3 ya, yang menjadi petugas kolektornya. Kita nyanyikan lagu Serahkan Yang Terbaik Padanya. Adik-adik kelas 3 yang telah dipilih, silakan maju. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang baginya. Yesus teladannya
Mari, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu di hidup kami. Tuhan, kami juga mau bersyukur karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama di tempat-Mu. Tuhan, saat ini kami sudah mengumpulkan sedikit persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas pelayanan-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik kelas 3 dan juga Lause Yanti. Sekarang kita melihat pengumumannya. Oke, semua perhatikan, dengarkan dan ikuti ya. Oke, jangan nanti setelah pulang dari sekolah minggu lupa semua pengumuman hari ini. Yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu dilakukan setiap malam. Kelas kecil jam 8 sampai 8.30, kelas besar jam 8.30 sampai dengan jam 9. Nah, adik-adik semua, mari ikut bersaat teduh bersama ya, setiap malam, hanya setengah jam, paling lama setengah jam, bahkan sering sekali tidak sampai setengah jam kan. Mari kita berikan waktu untuk belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Yang kedua, latihan presentasi Natal akan diadakan setelah firman Tuhan jam 8.55 sampai jam 9.15 teng ya. Ini khusus untuk kelas 1 sampai remaja ya, yang jam 8.55 sampai 9.15 teng ya. Yang kelas playgroup dia ada jam tersendiri ya, langsung mega ya, ini khusus untuk kelas 1 sampai kelas remaja ya. Oke. Latihan paduan suara anak sekolah minggu akan diadakan setelah latihan presentasi Natal jam 9.15 teng di aula kebaktian. Jadi semua adik-adik kelas 1 sampai remaja diharapkan untuk ikut dalam pelayanan ini ya. Yang keempat, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak di grup sekolah minggu ya. Masuk kelas nanti langsung langsung lapor. Petugas playgroup kebaktian hari ini Lause Selfie dan Lause Via. Dan yang terakhir, anak-anak sekolah minggu diharapkan datang tepat waktu dan jangan terlambat datang untuk ibadah sekolah minggu setiap hari minggu. Nah, begitu saja ya Lause yang asisten yang saat teduh. Untuk semua asisten yang telah dijadwalkan untuk saat teduh, siapa yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ingat ya, hadir jam 8 sampai 8.30. Kalian kan diminta untuk ikut di kelas kecil saja kan, jadi usahakan ya. Oke, terima kasih. Kelas playgroup ikut Lause Anton. Lause Anton tadi ada kan? Oh iya, Lause Anton di sini. Untuk kelas 23 ikut Lause Mega di sebelah sana ya. Remaja ikut Lause Jansel di sini, Lause Dedi. Oke, selamat pagi anak-anak remaja sekalian. 7 ya.
Ya, sebelum kita memulai pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hari Tuhan yang kudus ini, kami masih bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhanlah kami diizinkan untuk menyembah-Mu pada hari ini. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu juga. Kiranya Engkau yang memberkati hati setiap kami, agar firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh tinggal di dalam hati kami dan bisa kami lakukan dalam hidup kami. Ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita lihat dulu ayat hafalan kita ya. Roma 5 ayat 8. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, coba direnungkan dulu, diingat-ingat dulu, nanti kita hapus satu persatu ya bagiannya. Oke ya, kita baca kembali 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Hapus ya. Oke, 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Oke, kita lanjut lagi. 1, 2, 3. Bisa? Hapus lagi. 1, 2, 3. Terakhir ya. 1, 2, 3. Ada kata telahnya ya? Gak ada ya? Mana ada kata telah? Ada yang bilang telah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu adalah bukti ya bahwa Allah mengasihi kita. Bukti nyata, bukan hanya omongan saja, tapi dibuktikan dengan tindakan, dengan cara mengutus Tuhan Yesus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan, Tuhan Yesus mati untuk kita, untuk manusia ketika mereka berdosa. Bukan ketika mereka bilang, Tuhan ampuni kami, oke, baru saya mati. Enggak, masih berdosa pun Tuhan rela mati. Begitulah besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kita saja ya manusia berdosa. Kalau orang jahat kepada kita, mau tidak kamu berbuat baik kepada mereka? Susah kan? Sulit. Mungkin kita mau, kita tahu itu harus kita lakukan. Tapi sebagai manusia berdosa, kita sulit untuk mengasihi orang yang benci dengan kita, orang yang selalu menyakiti kita. Tapi Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kudus, mau mati untuk manusia yang sudah berdosa terhadap dirinya, yang sudah melawan hukum-hukumnya, durhaka terhadap Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan, dan sekarang dia mau mati bagi mereka. Jadi ini adalah kasih surgawi ya, agape, kasih Allah kepada manusia. Oke, kita masuk ke cerita kita. Hari ini kita sudah masuk ke pelajaran 10. Nggak terasa ya? Pelajaran 10.
Judulnya adalah menanggapi belas kasihan Tuhan. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Menanggapi belas kasihan Tuhan. Nah, bacaannya dari Roma pasal 12 sampai pasal 13. Ada 3 tujuan yang mau kita capai dari cerita ini. Yang pertama, kita akan meninjau belas kasihan Allah yang dirangkumkan dalam surat Roma. Yang kedua, memahami apa maksudnya menjadi persembahan yang hidup. Tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi diubah oleh pembaruan budi kita. Yang terakhir, melayani Allah sebagai persembahan yang hidup dalam rasa syukur atas belas kasihannya yang luar biasa. Oke, tadi judulnya apa? Judulnya apa? Menanggapi belas kasihan Allah. Oke, apa itu belas kasihan? Ada yang bisa sebutkan? Oke, kita tarik satu-satu ya. Kerry, belas kasihan itu apa? Kalau saya katakan, Steve, berbelas kasihan dengan kucing yang malang itu, kucing yang kelaparan itu, apa arti belas kasihan dalam kalimat itu? Mengasihi, oke. Esania, Arzelia berbelas kasihan kepada orang tua yang meminta-minta di lampu merah. Apa arti belas kasihan di situ? Mengasihi. Oke, ada yang lain selain mengasihi? Steve? Mengasihi juga. Kasihan juga bisa. Belas kasihan, belas kasih ya. Nah, langsung coba cari ya arti dari belas kasihan. Saya rasa dalam bahasa Inggris kata belas kasihan ini lebih bisa dimaknai ya. Dikatakan apa itu belas kasihan? Belas kasihan dalam bahasa Inggrisnya mercy ya. Tahu mercy? Mercy, M-E-R-C-Y, mercy ya. Dikatakan apa itu mercy atau belas kasihan? An act of kindness. Kindness itu keramahan, ramah. Lihat sesuatu, hatinya tergerak ya, senang, baik kepada semua orang, itu ramah ya. Compassion itu penuh dengan belas kasihan. Hatinya itu iba, gampang iba. Kalian kalau lihat sesuatu yang menyedihkan, hati kalian tersentuh nggak sih? Kayak kemarin saya lihat video di Facebook, ada bapak-bapak ya, udah tua, dia dalam bahasa Mandarin saya nggak ngerti, tapi ada terjemahannya. Dia telepon anak, iya, bapak di sini makan enak kok. Kamu makan yang enak di sana, nggak usah khawatir, bapak sekarang lagi makan enak. Ini lagi makan mie pakai daging, wah enak sekali. Lalu dia matikan teleponnya, dia menangis. Ternyata dia nggak lagi makan enak, dia makan kerupuk. Tapi anaknya di sana, dia nggak mau anaknya kasihan, cemas, sedih. Jadi dia setelah tutup teleponnya dia nangis, dia lap kacamatanya, air matanya. Lalu orang di sebelahnya dengar kan, bapak kok bicara begitu sama anaknya, bapak hanya makan kerupuk loh. Dia bilang, saya tak mau anak saya sedih. Lalu orang itu menangis dan tergerak hatinya, dia beli makanan untuk bapak itu. Pernah lihat videonya? Ini adalah social experiment ya. Jadi sebuah skenario yang dibuat untuk melihat reaksi orang-orang sekitar. Jadi ada sekelompok perempuan juga ketika dengar bapak ini bicara seperti itu, dia nangis. Mereka menangis dan belikan mie, semangkuk mie untuk bapak ini. Beli minuman. Bapak ini bilang, jangan, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Jadi hati kita tersentuh. Saya aja, air mata saya berkaca-kaca waktu itu. Kasihan sekali ya. Itulah kasih seorang ayah kepada anaknya. Ayah itu ibu ya, itu nggak mau kasih tahu anaknya kalau dia sakit. Kenapa? Nanti kamu cemas, kamu sedih. Apalagi kalau anaknya lagi sekolah, lagi ujian nih. Kalau dia telepon, ini mama lagi sakit, oh bisa-bisa dia nggak bisa ujian lagi. Nah, jadi ada rasa kasihan, rasa sedih, iba. Itu compassion ya. Dan favor itu perkenanan. Jadi mendapatkan kesukaan dari seseorang. Nah, itu favor. Jadi kalau dibilang Allah berkenan kepada kita, itu kata favor di situ. Allah suka kepada kita, melihat kita, senang melihat kita. Nah, jadi belas kasihan itu adalah keramahan, belas kasihan dan perkenanan. Itu arti dari belas kasihan. Nah, di dalam kitab suci, kata mercy ini diterjemahkan ke dalam banyak kata. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kadang-kadang kata mercy dalam Alkitab kalau kita lihat diterjemahkan sebagai belas kasihan.
Lalu kata mercy juga kadang-kadang diterjemahkan sebagai kasih setia, itu mercy juga. Mercy juga diterjemahkan sebagai menyayangi, tadi ada yang bilang kan mengasihi, menyayangi. Lalu kemudian rahmat, kalau kalian temukan kata rahmat dalam Alkitab, itu mercy, belas kasihan. Dan terakhir kemurahan. Nah, jadi kata ini dari penggunaan kata-kata bahasa Indonesia di sini kita bisa menangkap ya idenya bahwa belas kasihan itu berbicara tentang hati yang peduli, hati yang mengasihi, hati yang begitu ingin membantu, menolong, bukan hanya sekedar kasihan ya, lalu tak lakukan apa-apa. Nah, ini kasihan di sini, belas kasihan di sini, kasihan ya, saya harus lakukan sesuatu. Nah, itu yang dimaksud dalam Alkitab ketika kata belas kasihan muncul. Dan banyak orang bilang kan, kasihan, tapi nggak mau bantu. Itu hanya perasaan segitu, sebatas perasaan saja. Tapi belas kasihan yang benar adalah ada sikap mau membantu. Kalau kamu bisa bantu ya, kalau kamu nggak bisa bantu ya apa boleh buat. Ya, misalnya ada orang yang terlilit hutang 5 juta, lalu dia diusir dari rumahnya, kamu nggak ada uang kan? Tapi kamu kasihan, nggak salah ya, kasihan ya. Tapi saya tak bisa bantu. Tapi kalau kamu bisa bantu dan kamu hanya bilang kasihan ya, itu salah ya. Kalau kamu bisa bantu, bantulah. Tolong orang yang dalam kesusahan. Oke, kita lanjut. Apakah Tuhan memiliki sikap belas kasihan? Nah, pertanyaan ini kita langsung tanya kepada kalian. Arsulia, apakah Tuhan punya sikap belas kasihan? Tidak. Ada yang ragu di sini? Mungkin enggak. Ada yang ragu? Semua yakin ya? Pasti jawabannya iya besar. Iya, Tuhan punya belas kasihan. Manusia saja punya, masa Tuhan nggak punya? Ya. Dan kita punya rasa belas kasihan itu dari Tuhan. Kemudian di dalam Alkitab, apakah ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan punya belas kasihan? Banyak sekali ya. Langsung aja kutip 3 ayat di sini. Pertama, Mazmur 103:8. Tuhan adalah penyayang. Nah, tadi kata menyayangi, sayang, menyayang atau penyayang itu adalah mercy ya. Tuhan adalah mercy, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, menarik ya. Di sini dikatakan Tuhan adalah. Kalau biasa kan kita bilang Tuhan memiliki sikap penyayang, ya. Tuhan mengasihi, tapi di sini Tuhan adalah, bahwa Dia adalah kasih itu sendiri. Bukankah kita katakan Allah adalah kasih? Jadi Dia sumber dari kasih, tentu saja Dia mengasihi siapa saja, ya, mengasihi setiap ciptaannya. Nanti kita lihat juga ayat firman Tuhan yang berbicara tentang hal itu. Jadi ini 103:8, Mazmur 103:8 mengatakan Tuhan adalah penyayang, mercy. Yang kedua, kepada siapa Tuhan menunjukkan mercy-nya? Apakah kepada orang-orang tertentu saja, orang Kristen saja, orang yang baik kepada Tuhan saja, orang yang mengasihi Tuhan saja? Nah, Mazmur 145:9 menjelaskan lebih jauh. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat, mercy terhadap segala yang dijadikannya. Kamu ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Hewan ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan? Segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Dikatakan Dia penuh rahmat, mercy kepada segala yang dijadikannya. Jadi Dia tidak pilih-pilih. Jadi Dia mengasihi kita semua manusia, hewan-hewan juga. Kamu lihat, burung-burung, ada tidak mereka menanam? Enggak. Mereka ada cangkul. Kalian pernah lihat ada burung mencangkul? Enggak pernah. Ada burung yang petik pohon mangga, lalu dia bawa ke sarangnya, enggak kan? Dia makan secukupnya. Setiap hari makanannya ada. Pernah tidak kamu lihat burung di lampu merah mengemis-ngemis? Minta dong, minta makanan, saya belum makan. Enggak kan? Semua itu dipelihara oleh Tuhan. Burung-burung kamu tak pernah lihat, saya tidak pernah ya seumur hidup melihat ada burung yang kelaparan. Kelaparan, kurus, kering, nggak ada makanan, nggak pernah. Pernah kalian lihat? Kecuali kalau kamu kandangin dia dan kamu nggak kasih makan ya dia kurus. Tapi selama dia terbang bebas di alam, dia pasti bisa makan. Semua hewan-hewan itu kalau hidup di alam bebas pasti bisa makan. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan mercy, belas kasihan kepada mereka semua. Segala yang dijadikan. Ya. Jadi begitu baiknya Tuhan kepada semua ciptaannya. Dan berikutnya, seperti apa sih mercy-nya Tuhan itu? Alkitab juga jelaskan 103:11, Mazmur 103:11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya
kasih setianya, mercy, atas orang-orang yang takut akan dia, setinggi langit dan bumi. Bumi dan langit tinggi nggak jaraknya itu? Jauh ya, bisa berpuluh-puluh kilometer. Setinggi itu katanya, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setia Tuhan, mercy-nya Tuhan kepada orang-orang yang takut akan dia. Ini secara khusus lagi kepada mereka yang percaya kepadanya. Setinggi itu mercy-nya Tuhan, tidak ada batasannya, ya, begitu tinggi. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas, kasih setianya. Bersyukur tidak kalian ketika mengetahui kasih setia Tuhan begitu besar kepada kita? Belas kasihan Tuhan begitu besar. Coba kamu bayangkan ya, kalau kita manusia sedikit saja berdosa langsung Tuhan hukum. Misalnya ada yang membenci temannya, langsung Tuhan hukum kamu di tempat terbakar, ataupun kamu lenyap seketika, tak ada ampun. Wah, semua manusia pasti semua binasa kan? Karena kita setiap hari berdosa kan? Benar nggak? Kalau di gereja misalnya, ada yang main HP, diam-diam lagi ibadah nih, main HP, tiba-tiba Tuhan lihat, hukum kamu. Langsung kamu terbakar di tempat duduk kamu, hilang lenyap. Semua kita pasti akan hilang, semua pernah lakukan seperti itu. Ada yang ngantuk di gereja, Tuhan hukum seketika itu juga. Maka tidak ada orang tersisa. Tapi karena mersinya itu setinggi langit dan bumi, maka kita masih diberikan kesempatan demi kesempatan demi kesempatan demi kesempatan. Tuhan masih sabar dengan kita. Kalian yang nggak datang ke persekutuan remaja, kalau Tuhan hukum kamu, seketika itu juga kamu nggak datang ibadah, Tuhan marah, kamu bisa binasa seketika itu juga. Tapi apakah Tuhan lakukan itu? Enggak. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan mercy kepada kamu. Kesempatan demi kesempatan. Lalu dulu sebelum mengenal Tuhan, saya sudah bilang berkali-kali cerita saya tak pernah gereja. Berdoa makan aja nggak pernah. Paling kalau dibilang, kamu nggak makan, nggak berdoa ya, saya tutup mata aja. Tapi saya nggak ngomong apa-apa. Datang ke gereja pas hari Natal, gereja penuh. Biasa kan Natal kan penuh gereja. Duduk di luar. Di luar saya duduk jauh, nggak dengar apa yang dibilang pendeta. Saya ngerokok di luar. Hah, parah kan? Si Siris terkejut. Hah, kan begitu dulu. Nah kalau waktu itu Tuhan hukum binasa si Dedi, mati saya. Tapi Tuhan sabar, tunjukkan kasih setia. Sampai sekarang saya bisa melayani Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan itu begitu tinggi kepada setiap orang, kepada kamu juga. Coba kamu ingat-ingat berapa banyak dosa yang kamu lakukan terhadap orang tua kamu, terhadap saudara-saudari kamu, abang, kakak, adik kamu, terhadap teman-teman kamu di sekolah. Begitu jahatnya kita membenci orang lain. Coba Tuhan hukum kita seketika itu juga, maka kita tidak ada kesempatan untuk bertobat. Jadi kasih setia Tuhan itu begitu besar ya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kepada kalian, kita semua yang di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan belas kasihan ini terus-menerus selama kita hidup di dunia ini. Jadi bersyukur ya untuk kasih setia Tuhan. Nah, apa respon atau tanggapan terhadap kemurahan Allah bagi kita? Nah, kemurahan Tuhan yang paling nyata yang kita rasakan adalah keselamatan. Kamu bayangkan, kita semua manusia layak dicampakkan ke neraka, tempat yang paling mengerikan yang Tuhan ciptakan untuk mereka yang menentang Dia, di mana apinya tidak bisa padam, ulatnya tidak bisa mati. Dua hal ini abadi, kekal. Dan yang sangat mengerikan daripada hukuman itu adalah kamu mau mati tapi tak bisa mati. Kita kan kalau dibakar, disiksa kan, aku akan meninggalkan dunia ini. Selesai kan? Penderitaan itu berakhir kan? Kalau kita nonton film lah, orang jahat itu dihukum, disiksa, akhirnya dibunuh oleh orang baik dalam cerita itu. Ya, penderitaannya berakhir setelah dia sudah menghembuskan nafasnya. Tapi di neraka tak bisa. Kamu ingin mati pun tak bisa. Bayangkan, ingin mati pun tak bisa dan kamu rasakan sakit terus-menerus, dibakar. Dan ulat itu saya tidak tahu apakah ulat itu masuk ke dalam tubuhmu, menggerogoti daging kamu sampai kamu menderita kesakitan, tidak dijelaskan. Tapi ada ulat yang jelas pasti ada fungsinya kan? Tak mungkin ada ulat di situ tak bisa mati tapi tak ada fungsi. Masa ulatnya di situ joget-joget? Pasti ada fungsinya.
entah apa itu, mungkin menyiksa tubuh kita. Tempat yang paling mengerikan. Dan Tuhan menunjukkan belas kasihannya, kita tidak jadi dicampakkan ke situ. Kita diampuni dan dimasukkan ke dalam kerajaan sorga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus saat itu juga memperoleh kerajaan sorga. Tapi nanti kita rasakan ketika kita meninggalkan dunia ini. Sama seperti kita mau berangkat ke Jakarta misalnya. Kamu sudah punya tiketnya. Tiketnya sudah ada nih. Sudah kamu kantongi. Tinggal tunggu tanggal keberangkatan. Jadwal keberangkatannya kapan. Nah sama seperti itu ketika kamu bilang, Tuhan Yesus ampuni saya dari dosa-dosa saya percaya kepadamu. Saat itu juga kamu diselamatkan. Punya tiket ke sorga. Hanya nanti ketika kamu meninggalkan dunia ini, kamu akan merasakan ya sorga itu seperti apa. Jadi bayangkan, yang harusnya di tempat penghukuman seperti itu, kamu diampuni, dipindahkan ke tempat yang kekal. Bagaimana perasaan hati kita? Gembira tak? Gembira, senang, bahagia? Contoh kecil saja. Di sekolah, misalnya kamu dibilang guru wali kelas kamu nggak bisa naik kelas loh. Bapak sudah usahakan supaya kamu naik kelas, tapi tak bisa. Tolonglah Bu, tolonglah Pak, supaya saya naik kelas. Saya nggak mau saya tinggal kelas, saya malu lah kalau saya tinggal kelas. Mama saya, papa saya bisa marahin saya bisa dihukum. Oke, saya kasih kamu satu kesempatan ya. Makasih Pak ya, makasih ya. Benar nggak? Gitu nggak reaksi kamu? Saya janji saya akan belajar dengan tekun. Oke, ini janji kamu ya, terakhir saya bantu kamu naik kelas. Kamu akan bersyukur dengan sangat. Dan kamu akan hargai kesempatan itu. Nah samalah seperti itu. Lebih berharga lagi tentang kehidupan kekal. Tentang jiwa kita yang kekal ini. Yang harusnya di neraka, dipindahkan ke sorga, rasa syukurnya jauh lebih besar daripada ketika kamu diberikan kesempatan untuk naik kelas. Jauh-jauh lebih besar. Jadi tanggapan kita seperti apa? Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah terima belas kasihan Tuhan? Ada dua ya. Pertama, hidup bagi Tuhan. Tentu, hidup kita ini sudah dimiliki oleh Tuhan. Hidup kita yang tadinya sudah binasa di neraka, Tuhan tebus menjadi milik kita, miliknya ya. Kamu kalau punya barang, kamu gadai, lalu kamu tebus, setelah ditebus barang itu milik siapa? Milik orang yang menebus kan? Benar tidak? Karena dia sudah bayar sejumlah uang untuk barang ini yang harusnya kemarin ditinggalkan di situ, ditahan di situ. Setelah dibayar uang tebusannya, barang itu milik. Sama seperti kita. Siapa yang menebus kita? Siapa? Siapa yang menebus kita, Darren? Tuhan Yesus. Lalu kita milik siapa? Milik Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir hidup saya sudah masuk surga, puji Tuhan, haleluya. Lalu kamu bisa hidup sesuka hati kamu. Nggak bisa. Itu namanya egois, tidak tahu diri. Benar nggak? Masa kamu sudah ditebus Tuhan, sekarang kamu mau hidup untuk dirimu sendiri. Itu namanya tidak tahu berterima kasih. Makanya tanggapan pertama bagi kita yang sudah menerima belas kasihan Tuhan adalah hidup bagi Tuhan. Dan Paulus katakan dengan jelas, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, dia berbicara kepada orang Kristen. Kata saudara dalam Alkitab itu berbicara kepada orang-orang seiman ya. Sekarang kan kata saudara umum ya. Saudara silakan duduk di sana. Umum, sebutan formal. Tapi di Alkitab ketika dikatakan saudara, itu artinya saudara seiman di dalam Tuhan. Sama imannya. Sama-sama percaya Tuhan, maka disebut saudara. Tapi kalau bukan saudara, dia akan pakai kata yang lain. Kamu. Ya, kata-kata yang tidak ada kata saudaranya. Jadi Paulus sedang berbicara dengan orang Kristen. Saudara-saudara, saudara-saudara seiman, demi kemurahan Allah. Kamu sudah terima kemurahan Allah kan? Nah, sekarang aku menasihatkan kamu. Apa itu? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi dia bilang, kamu sudah terima kemurahan Allah, sekarang persembahkan tubuh kamu, tubuh kita ini kita persembahkan untuk Tuhan ya, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Di dalam perjanjian lama, setiap kali hewan yang dipersembahkan itu pasti kalau disembelih apa? Mati. Lalu kenapa dikatakan persembahan yang hidup?
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya hidup kita ini, tubuh kita ini setelah ditebus oleh Tuhan senantiasa jadi persembahan di hadapan Tuhan. Harus kudus. Jadi selama kita bernafas, tubuh kita ini, hidup kita adalah sebuah persembahan bagi Tuhan. Kamu harus sadar ya, sebuah persembahan bagi Tuhan. Setiap hari yang kamu lakukan haruslah semata-mata memperkenalkan hati Tuhan. Nah, kita lihat dulu ciri-ciri kriteria persembahan ya. Dalam Alkitab sangat jelas dikatakan persembahan kepada Tuhan itu seperti apa. Ini dalam bentuk hewan korban ya, hewan yang dikorbankan. Tidak bercela, artinya tidak ada cacatnya, tidak boleh timpang, pincang, tak boleh. Tak boleh hewan yang lagi sakit dipersembahkan, tak boleh. Nggak boleh ada yang punya luka, harus sempurna. Hewannya itu sejauh diperiksa oleh imam itu harus bagus, jalannya bagus, sehat, nggak kurus ya. Jangan kamu kasih persembahan dari semua hewan yang kamu miliki. Nah ini aja lah, kurus, kecil. Yang lain gemuk, saya bisa jual. Nggak boleh. Kamu kasih yang paling bagus, tidak bercela, sehat, ya, tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya. Kemudian tidak najis. Nah, hewan persembahan kepada Tuhan tidak boleh sembarangan. Kamu nggak boleh kasih persembahan kuda, nggak boleh. Hewannya tertentu saja, yaitu seperti domba, kambing, lembu, burung tekukur, merpati. Nah, domba, kambing, lembu untuk orang yang mampu. Kalau kamu ada uang, mampu, bisa persembahkan hewan ini, persembahkan itu. Tapi bagi orang yang miskin, mereka bisa persembahkan burung. Burungnya pun jenisnya cuma 2 disebutkan, burung tekukur atau burung merpati. 2 jenis hewan ini. Jadi pilihannya khusus ya, hewannya itu sudah dipilih Tuhan secara khusus. Kamu nggak boleh bilang, Tuhan, aku mau kasih gajah. Besar kan? Besar nggak? Supaya lebih besar Tuhan. Ini bukti kasihku kepada, nggak boleh. Bukan menyembah Tuhan, bukan dengan cara kamu. Menyembah Tuhan itu dengan cara Tuhan. Tuhan maunya apa, itu yang kamu berikan. Coba kamu pergi ke restoran, mau makan nih, lapar nih. Aku pesan nasi goreng ya, 1. Dia kasih nasi kuning. Kamu mau? Aku pesan teh manis dingin ya, dia kasih kopi panas. Kamu mau minum? Kamu pasti bilang, aku pesan teh manis dingin, pesan milkshake, pakai boba kok dikasih kopi panas. Salah ini, ganti, benar? Kalau Tuhan bilang persembahkan ini, kamu harus persembahkan itu. Tak boleh kamu persembahkan sesuai dengan apa yang kamu mau, apa yang kamu rasa baik untuk Tuhan, tidak. Nah, jadi ini kriteria persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan. Nah, sama dengan kita, tadi dikatakan kita persembahan yang hidup kan? Nah, kepada kita juga adalah persembahan yang hidup. Setiap hari hidup kita adalah persembahan kepada Tuhan. Jadi tidak bercela, artinya apa? Tidak hidup di dalam dosa. Hari-hari kamu harus hidup dalam kekudusan. Jauhi segala dosa. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Hormati ayahmu dan ibumu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, itu sering sekali saya dengar ya. Oh my God, kamu nggak boleh sebut itu. OMG, nggak boleh. Itu adalah kata-kata yang disebut orang dengan sembarangan tanpa berpikir. Nama Tuhan hanya bisa dipakai ketika kamu beribadah kepadanya. Dalam doa, dalam puji-pujian, dalam ibadah, baca Alkitab, di dalam gereja. Boleh, secara pribadi boleh. Tapi kalau kamu lihat kecoa, Tuhan. Oh my God, nggak boleh. Ya, jadi jangan sembarangan ya, jangan tiru orang supaya keren-keren OMG. Itu nggak boleh. Orang Kristen tak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nama Tuhan itu kudus, suci. Coba nama orang tua kita disebut-sebut. Ada teman kamu lihat kecoa disebut nama bapak kamu, tersinggung nggak kamu? Kok nama bapak kamu yang disebut? Kamu lihat kecoa, kamu terkejut, kamu kaget nama bapak orang kamu sebut, nggak boleh, ya. Apalagi nama Tuhan. Nah, jadi tidak hidup dalam dosa, lakukan perintah Tuhan, jauhi semua yang Tuhan larang, nggak boleh. Tidak najis. Nah, kita adalah seorang yang sudah dikuduskan. Dulu kita najis, tidak suci di hadapan Tuhan. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, darahnya membasuh kita dari segala dosa. Kamu jadi orang kudus. Makanya dalam Alkitab dikatakan orang Kristen sebagai the saints. Saints itu orang kudus. Paulus kadang-kadang juga menyebut salam dari orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudus? Apakah sama sekali dia tidak berdosa? Bukan. Kita disebut orang kudus bukan karena kita sama sekali tidak berdosa, tapi karena kita sudah disucikan, sudah diampuni. Kita layak masuk ke dalam kerajaan sorga karena Tuhan Yesus. Kemudian pilihan atau khusus seseorang yang dipilih.
tidak semua orang bisa jadi persembahan bagi Tuhan. Hanya mereka yang dipilih, yaitu mereka yang sudah percaya. Kita orang Kristen. Jadi kriteria ini cocok hanya untuk kita. Bayangkan kamu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi persembahan yang hidup. Bersyukur tidak kamu? Banyak orang yang ingin menjadi persembahan di hadapan Tuhan, ingin berkenan di hadapan Tuhan, tapi tidak semua orang. Hanya orang yang Tuhan pilih secara khusus, mereka yang sudah dibasuh dengan darah Tuhan Yesus yang dikuduskan, dan mereka yang hidupnya tidak bercelah diterima sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Kalau kamu tidak hidup kudus, maka sekalipun kamu berdoa pagi, siang, malam, itu akan sia-sia. Ya, ibadah kamu pun akan sia-sia. Hati kecil kamu pun akan bilang, kamu munafik. Tiap hari berdosa, tapi di depan orang sebut nama Tuhan. Sok-sokan kudus di depan orang, di belakang berdosa. Hati kamu akan menyalahkan diri kamu sendiri, menuduh kamu. Kamu tak akan tenang sampai kamu bertobat, tinggalkan semua dosa itu. Maka ketika kamu sembah Tuhan, kamu akan datang dengan perasaan yang tidak bersalah di hadapannya. Itu adalah ibadah yang paling bahagia di hadapan Tuhan. Makanya tinggalkan semua dosa, datang kepadanya dengan hati yang suci, tangan yang bersih, tidak berdosa. Dan dikatakan ibadah yang sejati atau yang sesungguhnya bukan pada hari Minggu saja ya. Jadi tadi dikatakan persembahan yang hidup. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang hidup kamu adalah persembahan bagi Tuhan. Hidup kita setiap hari adalah ibadah kepada Tuhan. Jangan pikir ya, ibadah, kamu pikir kata ibadah hari Minggu saja. Ibadah hari Sabtu saja persekutuan remaja. Oh, ibadah pas ibadah sekolah minggu. Bukan hanya itu. Itu memang ibadah, tapi bukan hanya itu. Setiap hari itu adalah ibadah. Perkataan kamu di rumah harus kamu jaga. Sikap kamu di rumah harus kamu jaga. Dulu Lause jadi guru di sekolah metodis di Balai. Jadi Lause panggil orang tua anak ya. Waktu itu pas terima rapot ya, jumpa sama mereka. Saya kan ngajar agama nih, saya bilang misalnya nama anaknya Alex. Ibu, Alex ini ya anaknya baik di sekolah, nurut, nilainya bagus, tidak pernah ada isu berantem sama teman, tidak ada yang aneh-aneh. Baik ya ibu anaknya. Tahu mamanya bilang apa? Hah? Iya ya Pak ya. Kenapa Bu? Di rumah nggak seperti itu. Di rumah malas, rapikan tempat tidur aja nggak mau. Bayangkan, rapikan tempat tidur tak mau. Berantem sama saudara-saudaranya. Di rumah pokoknya paling nakal dia. Hah? Di sekolah kok bisa baik? Pura-pura. Supaya nilainya bagus. Bayangkan, jadi ada dua pribadi. Di rumah, ya seperti itu. Di gereja seperti malaikat, di rumah seperti setan. Hah? Ada orang seperti itu. Ada juga orang dia di mana-mana tetap sama, seperti setan juga. Di gereja sama, di sekolah sama, di rumah sama. Ada orang di mana-mana tetap sama juga, seperti anak Tuhan. Di gereja baik, di rumah baik, di sekolah baik. Tidak ada perubahan. Kamu harus tetap ya. Setiap hari hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Ingat itu. Jadi jangan seperti ada orang pikir Senin Sabtu hidup sebagai seorang non Kristen. Oh, Senin Sabtu kan gak ke gereja, gak ada yang tahu saya Kristen. Saya hidup sebagai non-Kristen. Hidup sesuka hati. Apa yang orang non-Kristen lakukan, saya lakukan juga. Tidak ada masalah. Kan bukan hari Minggu. Hari Minggu baru saya hidup sebagai orang Kristen. Ada orang seperti itu. Jadi tentu saja salah. Tak boleh. Ada lagi orang bilang, hari Senin Sabtu hidup untuk diri sendiri. Hari Minggu untuk Tuhan. Kita sisihkan waktu untuk Tuhan hari Minggu. Kamu nggak boleh bilang sisihkan waktu ya. Itu sisakan waktu kamu kasih sama Tuhan yang sisa-sisa. Boleh seperti itu. Hidup kamu seluruhnya adalah untuk Tuhan. Kamu sisihkan waktu untuk dirimu sendiri. Itu yang benar. Ada waktu kamu lakukan urusan kamu, tapi itu pun tidak di luar Tuhan. Tetap dilakukan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan pikir Senin sampai Sabtu saya bebas hidup untuk diri saya sendiri. Tak usah pikirkan pelayanan, tak usah pikirkan Tuhan. Yang penting saya hidup menyenangkan diri saya. Hari Minggu, oke, datang ke rumah Tuhan, senangkan Tuhan. Itu waktu untuk Tuhan. Kamu bagi-bagi, bukan seperti itu. Ya, itu juga salah. Jadi setiap hari adalah hidup untuk Tuhan.
Setiap hari kita hidup sebagai orang Kristen. Ingat, dimanapun kamu berada, kamu orang Kristen. Kamu pergi ke luar negeri, jalan-jalan, gak ada orang yang kenal kamu di sana, kamu orang Kristen. Orang gak kenal kamu, Tuhan kenal kamu. Ya, dimanapun kamu berada. Setiap hari kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Setiap hari ingat selalu bahwa kita adalah persembahan yang hidup. Persembahan harus tidak bercela, harus kudus, adalah pilihan dari Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, tanggapan kita terhadap kemurahan Tuhan adalah melayani Tuhan. Ya. Dalam Roma 12:11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi Paulus katakan masih dalam pasal yang sama, kamu sudah terima kemurahan Tuhan, sekarang layani Tuhan. Jangan kerajinan kamu kendor, tapi rohmu menyala-nyala. Nah, kita lihat, melayani Tuhan bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Saya mau seperti ini, bukan. Tuhan sudah kasih tahu ketetapannya seperti apa. Melayani dengan rajin. Nah, maksudnya apa? Melakukan tugas pelayanan dengan usaha yang terbaik. Usaha yang terbaik yang kamu bisa lakukan, kamu lakukan. Nah, sekolah minggu, kita punya asisten sekolah minggu ya, Felix ya. Ini nggak ada Felix di sini kan? Itu anaknya rajin. Persekutuan remaja mulai jam berapa, Ceris? 3. Dia datang jam 1 lewat. Nah, nggak ada kerjaan, dia datang ke sini cepat sekali. Dia siapkan ruangan. Itu ruangan AC dingin, kursi rapi dia yang susun. Kantong persembahan dia yang ambil. Teh manis yang kalian minum setiap Sabtu dia yang buat. Dan Louis datang lebih awal. Mereka saya tugaskan untuk melayani, ambil pelayanan itu. Dan mereka lakukan sebaik-baiknya. Coba kamu bayangkan kalau dia datang jam 3 lewat 10. Kursi belum tersusun, AC masih belum nyala, ruangan nggak siap, kantong persembahan nggak ada. Kita bisa berantakan, saya bisa kerjakan semua sendiri. Tapi ketika dipercayakan, dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dengan usaha terbaik, jangan terlambat. Pagi juga sekolah minggu begitu, tadi pagi dia datang lebih awal. Kalian belum nongol, dia sudah di sini. Dia nyalakan AC, semua lampu, ini semua dia yang susun. Juga ruangan yang ada di ruang kuliah untuk kelas tengah, dia juga susun. Playgroup dia juga yang susun. Nanti kebaktian umum dia juga yang duduk di sini, dia juga susun kursi di bawah untuk orang tua itu. Itulah pelayanan. Lakukan dengan usaha yang terbaik. Kalau kamu dipercayakan untuk melayani Tuhan, kasih yang terbaik. Kamu yang ikut paduan suara, kamu latihan seperti apa? Nyanyi begitu saja? Nyanyi dengan hati gembira. Dengarlah semega baik-baik arahannya. Dengar di mana yang harus kamu perhatikan. Itu cara kamu kasih yang terbaik. Rasul Mega bilang nanti latihan jam 9 tank, datang lebih tepat waktu ke sini. Teman-teman main-main dulu keluar sana, kamu nggak usah ikut, naik ke atas. Kasih yang terbaik. Datang sekolah minggu tepat waktu, jangan terlambat. Masa Tuhan tunggu kita? Sopan nggak seperti itu? Nggak sopan. Masa Tuhan tunggu kamu? Kamu siapa? Kita yang sudah diselamatkan, masa kita ditunggu? Tuhan tunggu kita. Kalau Presiden Jokowi datang ke Batam, mengunjungi sekolah ini, kamu tahu semua gubernur, wali kota akan datang lebih awal, nunggu presiden di situ. Mungkin 1 jam lebih awal sudah di situ. Itu menandakan rasa hormat kepada beliau. Rasa hormatmu sama Tuhan di mana kalau kamu datang terlambat? Udah datangnya terlambat, ngantuk lagi. Mending nggak usah datang. Kalau kamu datang hanya untuk tidur, untuk apa kamu datang? Jadi melakukan tugas pelayanan dengan usaha yang terbaik. Thank you, Felix. Usaha yang terbaik. Berikan terbaik kamu. Itu diantar snack. Memangnya nggak ada orang lagi yang bisa antar itu. Tapi dia antar juga. Jadi itu jadi contoh kamu. Apapun yang Tuhan kasih kamu lakukan dengan baik ya. Mungkin sekarang belum ada pelayanan yang kamu pegang, tapi nanti kalau kamu dikasih pelayanan, lakukan dengan usaha yang terbaik. Kemudian melayani dengan semangat yang berkobar-kobar seperti api tadi kan, menyala-nyala. Kamu pernah lihat api?
Api kan menyala-nyala. Kalau kamu taruh satu benda di api itu apa yang terjadi? Dibakar, dimakan kan? Begitu panasnya. Semangat di situ ada. Melakukan tugas pelayanan dengan sepenuh hati. Hati kamu taruh di situ untuk lakukan itu. Lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan usaha yang terbaik, dan hati kamu taruh di situ. Artinya kamu dengan tulus kerjakan. Tidak mau mencari pujian dari siapapun. Ada yang lihat, tak ada yang lihat, saya lakukan apa yang menjadi tugas saya. Tidak ada yang puji pun saya tetap lakukan. Ada orang kalau tidak dipuji kecewa, sedih. Kok nggak ada yang notice ya saya kerjakan itu? Tak ada yang bilang thank you. Kita pelayanan bukan berharap terima kasih dari siapa-siapa ya. Kami semua yang di sini melayani, kamu tak bilang terima kasih pun fine. Tak masalah. Yang kami lakukan untuk Tuhan, Tuhan yang lihat. Dan ada upah dari setiap pelayanan yang kamu kerjakan. Upah dari Tuhan itu jauh lebih berharga daripada ucapan terima kasih. Benar nggak? Jadi jangan kecewa ya. Lakukan tugas pelayanan dengan sepenuh hati. Sungguh-sungguh kerjakan dengan sebaik-baiknya dengan usaha kamu yang terbaik, dan kasih hati kamu dalam mengerjakan itu. Jangan sungut-sungut, jangan terpaksa. Kalau kamu lakukan itu dengan terpaksa, kamu nggak akan bertahan lama. Banyak orang yang saya lihat ya, selama saya pelayanan, awal-awal semangat, datang cepat, semangat, ayo, lama-lama nggak nampak lagi di gereja. Mana semangatnya? Sudah redup, mungkin padam. Alkitab katakan berkobar-kobar, menyala-nyala seperti api. Itu cara kita melayani Tuhan ya. Jadi ingat ya, renungkan dua hal ini. Tuhan sudah selamatkan hidup kita sehingga kita tidak dihukum neraka. Tadi Lasa sudah jelaskan. Kamu renungkan dengan seksama, saya yang harusnya di api yang tak bisa mati, ulat yang tak bisa mati, udah pindah ke sorga. Gimana rasa syukur saya kepada Tuhan? Hidup saya sekarang milik Tuhan dan saya harus hidup bagi Dia. Saya sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Sekarang saya milik Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan Yesus katakan saya lakukan. Apapun yang Dia mau saya lakukan, saya lakukan. Itu cara kita menanggapi belas kasihan Tuhan. Yang kedua, Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Baik kan? Keselamatan itu tidak ternilai. Dengan apapun di muka bumi ini, dengan seluruh harta kekayaan di bumi ini tidak bisa dibandingkan dengan keselamatan kamu. Keselamatan jiwa itu jauh-jauh berharga. Tidak bisa dibeli ya. Kamu tidak bisa beli keselamatan. Keselamatan adalah anugerah. Diberikan kepada Tuhan, kepada siapa Dia berkenan. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang sudah kamu lakukan bagi Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan? Asa, kalau ada orang yang Gofas, ada yang berbuat baik kepada kamu, kasih kamu sesuatu, apa yang kamu lakukan untuk tunjukkan rasa terima kasih kamu? Yang paling sederhana, apa yang bisa kamu lakukan? Hah? Apa? Ceris, apa hal paling sederhana yang bisa kamu lakukan? Ketika orang membantu kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Sederhana sekali, yang paling sederhana apa? Terima kasih, itu yang paling sederhana. Benar nggak? Ada sesuatu yang kita lakukan kan? Kamu nggak bisa bilang kalau ada orang bantu kamu, misalnya banmu bocor di tengah jalan, lalu ada orang ganti ban. Oke, Pak ya? Itu namanya nggak tahu berterima kasih. Kamu pasti bilang makasih. Ada lagi bahkan mungkin kasih uang sama orang itu, kasih apresiasi. Ada sesuatu yang kamu lakukan, benar kan? Nah sekarang pertanyaan sama kita, apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Tuhan sudah selamatkan saya. Apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Apa? Melayani Tuhan itu hal yang paling bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa terima kasih. Melayani Tuhan sebagai ucapan syukur kepadanya atas kebaikan. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Seorang almarhum pendeta Dr. Timothy To ya, pendiri sekolah tempat Lasa belajar di FEBC. Beliau mengatakan, do something good for Jesus every day. Itu slogan hidupnya. Satu hari saya harus lakukan setidaknya satu hal untuk Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan hari ini misalnya? Apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk Tuhan? Itu cara kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Kamu bisa bantu orang satu hari, satu kali saja. Tak usah hitung 2 kali, 3 kali, satu kali saja. Apa yang bisa kamu lakukan untuk Tuhan? Layani Tuhan. Kamu kalau lihat ada sampah ya, di gereja ini ada plastik, ada tisu, ambillah, buang tong sampah. At least itu yang bisa kamu lakukan. Layani Tuhan. Walaupun saya bukan lause, asisten sekolah minggu,
ambil sampah ini, tak ada yang lihat memang. Tapi Tuhan lihat. Tuhan, saya mau lakukan ini untuk Tuhan. Buang ke sampah. Saya pernah lihat ada sampah di sini, di lantai, lewat saja. Tidak ada yang peduli. Bukan tugas saya. Joroklah tisu, bekas apa itu? Tuhan sudah lakukan, sudah berikan keselamatan kepada kamu. Masa kita tak bisa lakukan apa-apa untuk Tuhan? Ya, dua hal ini renungkan dengan seksama. Tanggapan saya atas kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan adalah pertama, apa tadi pertama? Dua hal. Hidup bagi Tuhan. Yang kedua, melayani Tuhan. Dua hal saja, ringan kan? Ingat, dua hal ini yang bisa saya lakukan, hidup bagi Tuhan, beribadah kepadanya, dan melayani Tuhan. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh kami sangat bersyukur untuk belas kasihan yang telah Engkau tunjukkan kepada setiap kami. Kami adalah manusia yang durhaka, berdosa, manusia yang sudah melanggar hukum Tuhan dengan semena-mena, dan kami sesungguhnya pantas untuk dihukum di neraka, terpisah dari Tuhan. Namun karena Engkau adalah kasih, dan Engkau mengasihi kami manusia berdosa, Engkau telah mengutus putramu Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini hidup dengan sempurna, dan ketika sampai pada waktunya dia dengan rela naik ke atas kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kami bersyukur Tuhan Yesus mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari kematian, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah dan Dia membenarkan kami orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kami bersyukur Bapa, dari sekian banyak manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, Engkau memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh masuk ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga rasa syukur yang besar kami tunjukkan kepada Tuhan dengan hidup bagi Tuhan, dan juga mau melayani Tuhan seumur hidup kami. Mengingat inilah yang bisa kami lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kami kepada Bapa. Ampunilah kami apabila selama ini kami tidak menunjukkan rasa kasih kami kepadamu oleh karena belas kasihan-Mu, tidak menanggapi belas kasihan-Mu dengan benar, namun hidup bagi diri kami sendiri. Ampuni kami Bapa. Perbarui hubungan kami dengan Engkau, dan biarlah mulai saat ini kami sungguh-sungguh memikirkan mau hidup bagi Tuhan saja dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Ini doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saja cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.